Sambil menaik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Swasta Sekorwil Kecamatan Pakis dan teman kami yang saya banggakan yaitu Bu Woro dan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata-kata yang indah kecuali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana kita semua masih diberikan karunia kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, yaitu dalam rangka melaksanakan workshop kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, ini cerita dulu ya Bapak Ibu sambil menunggu layarnya nih. Gini Bapak Ibu, panjenengan ini putaran yang terakhir di dalam sosialisasi kurikulum ini dan sekaligus nanti panjenengan bekerja dan di sini senario kegiatan ada 3 Pak. In 1 hari ini on OJL, on job learning itu nanti 16 jam kita pasrahkan pada Pak Jun CS ya termasuk kepala sekolah. Kemudian in yang kedua itu nanti kita paparkan masing-masing sekolah, baik itu perangkat ajar maupun dalam kurikulumnya. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, tanggal 18 Juli ini tinggal 1 langkah, yaitu kurang lebih 5-6 hari. Panjenengan ini sudah ready, semuanya sudah siap ya, baik itu KOSP-nya maupun dalam perangkat ajarnya. Mengapa demikian? Memang panjenengan agak mepet-mepet mau masuk sekolah. Kalau yang putaran pertama masih ada waktu kurang lebih 3 minggu. Kalau panjenengan ini kurang lebih hanya 6 hari, ya 6-5 hari lah itu. Tapi enggak masalah Bapak Ibu bagi kami. Masalahnya apa Bapak Ibu? Panjenengan semua ini kan sudah punya akun belajar, betul? Halo? Nih, sudah pernah dibuka belum? Sampun, hanya dibuka saja? Sudah dibaca? Ini kelemahan kita Pak, kelemahan bangsa Indonesia ya seperti ini. Sudah semuanya diberikan, kami kadang-kadang hanya linknya aja tapi tidak pernah dibuka. Ya mungkin dalam liburan panjenengan lebih enjoy libur daripada membuka itu. Kemudian PNM juga demikian Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah ada ya, tinggal panjenengan Pak mau belajar nggak di situ ya, mau baca enggak. Ilmu panjenengan dengan kami itu sama Pak, sama-sama mempelajari hal yang baru yang akan sudah dilaunching, yang akan panjenengan laksanakan tanggal 18. Kita sama-sama belajar dalam hal ini ya. Cuma masalahnya kami dengan Bu Woro ini hanya 1 langkah, kami sudah dibintek kemana-mana. Jadi ilmunya mungkin sedikit beda tipis 1 kertas, kami akan lebih dulu tahu ya. Tapi ilmunya sama Pak, panjenengan dengan saya sama. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, hari ini mari kita sharingkan bersama-sama Bapak Ibu. Saya Bu Woro tidak banyak memberikan materi secara filosofi, tidak memberikan materi secara rutika, secara teori tidak Bapak Ibu, boten. Silahkan panjenengan belajar sendiri. Loh lah enak Bu, enak Pak. Jadi modelnya kami robah Pak, modelnya kami robah. Sekarang tergantung panjenengan mau baca, belajar atau tidak. Dan ini kita pancing panjenengan. Lah nanti pada saat kedua, pada saat kami pendampingan nanti kelihatan guru yang sudah membaca dan guru yang tidak pernah membaca atau sama sekali, insya Allah kelihatan nanti. Apalagi bertanya ya, bertanya itu agak nyerempet-nyerempet tidak tahu atau nyerempet-nyerempet bodoni atau nyerempet coba-coba, kami akan paham Bapak Ibu ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama Bapak Ibu, ini hal yang baru panjenengan.
Saya juga yang baru, sama. Kita kembali lagi, ada 3 ya, in, on, in. OJL nanti akan dipimpin oleh Pak Jun CS termasuk Pak Jun. Monggo silakan nanti setelah ini kami selesai materi semuanya, kita rangkum semua selesai, panjenengan nanti berkelompok per mapel langsung membuat satu perangkat ajar atau memahami perangkat ajar. Monggo, kalau yang tim pengembang silahkan berkumpul tim pengembang untuk melihat di KOSP-nya ya, KOSP-nya langsung bekerja, monggo, atau diapakan saya serahkan pada Pak Jun ya, karena di sini ada 11 sekolah ya. Katakan di sini misalkan semuanya tempatkan sini, nanti berkumpul lagi semacam ini besok lusa, monggo saya serahkan. Yang penting hanya satu yang terakhir Bapak Ibu, ending terakhir, yaitu tanggal 18 semuanya perangkat ajar sudah selesai dan kami validasi termasuk KOSP-nya. Nah, jadi bukan berat, bukan membebani Bapak Ibu, ini kerja panjenengan. Dan di sini sudah ada contohnya Pak, sudah ada contohnya, nggak usah bingung panjenengan. Panjenengan robah namanya saja monggo. Loh, enak Bu. Panjenengan ngambil di PMM langsung di modul ajar, panjenengan ganti nama panjenengan, monggo, nggak apa-apa. Memang di kurikulum ini memerdekakan guru dan memerdekakan siswa. Jadi tidak terlalu banyak beban semacam itu, tidak. Bahkan nanti CP-CP yang diterangkan Bu Woro itu nanti hanya esensial aja Pak, tidak sesuai dengan KIKD seperti dulu, tidak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kurikulum ini nanti panjenengan akan paham Bapak Ibu ya, akan paham di sini nanti kurikulum nanti. Lah ini nanti yang panjenengan lakukan. Terus ada pertanyaan, Pak, bagaimana yang opsi 1, opsi 2, dan opsi 3 di dalam KOSP? Saya tanya untuk panjenengan, untuk yang pakis rata-rata opsi 2 gitu Pak Jun ya. Opsi 2 semua gitu Pak, alhamdulillah. Kalau opsi 2 semuanya gerak bersama-sama, kalau ada terseok-seok semua bersama-sama, kalau ada ending yang enak kita bersama-sama ending yang enak. Gitu. Ya bagus sekali Bapak Ibu. Gini, nanti untuk KOSP ya, KOSP ini yang kelas 8 dan 9 kita tetap memakai KTSP. Jadi ada 2 kurikulum nanti panjenengan yang panjenengan lakukan. Ya, 2 kurikulum. 78 pakai KOSP, tapi KTSP-nya ini rasanya rasa kurikulum merdeka. Ya, merasa atau berasa kurikulum mereka. Bagaimana caranya? Tolong nanti panjenengan bisa memesankan proyeknya ya, di dalam kurikulum, di dalam KTSP atau bahan ajarnya, monggo, tergantung panjenengan nanti. Pure yang fase D ya, nah ini kita kalau bicara masalah kurikulum mereka, kita tidak bicara masa kelas, fase D pure kita memakai KOSP ya, semuanya pure pakai ini. Nanti kita jelaskan Pak di sini ya. Jadi prolog yang ke depan ada 2 kurikulum, kelas 8, 9 pakai KTSP yang berasa kurikulum mereka, bisa memasukkan proyeknya atau bisa memasukkan bahan ajar. Monggo terserah panjenengan ya. Kalau yang di KOSP jelas kita harus pakai alur ini. Ya, jelas nggih Bapak Ibu? Halo? Oke. Coba kita langsung pada ini, pada struktur kurikulum mereka ini. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, kita langsung pada ini. Kurikulum mereka ini Bapak Ibu ya, kurikulum mereka ini sebetulnya kelanjutan di kurikulum 13 ya. Kelanjutan di kurikulum 13 ya. Kenapa demikian? Jadi tidak ada satu perubahan total, tidak Bapak Ibu, tidak. Kelanjutan aja sebetulnya, kelanjutan. Hanya kemasan berasa kurikulum mereka. Yang paling asing nanti panjenengan di profil pelajar Pancasila. Itu pun tidak asing untuk panjenengan sebetulnya. Tapi kita sudah mengenal masalah karakter siswa. Itu nanti masuk di situ. Oke, coba panjenengan lihat di sini. Coba kita lihat di sini, Bapak Ibu. Nah, jelas? Wah, tidak jelas. Ini yang operator. Mas Agus, wah slide show, bantu slide show. Slide show, ya.
Nah, agak jelas nih Pak. Ya, agak jelas. Ya. Coba perhatikan Bapak Ibu di sini. Kurikulum mereka meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya kurikulum apa Pak? 13. Ya, 13. Sebetulnya ini Bapak Ibu bukan asing Pak, ya, bukan asing. Tidak asing untuk panjenengan. Karena apa? Karena ini melanjutkan kurikulum yang sebelumnya. Coba kita lihat di sini Pak. Berbasis kompetensi yang merah Pak. Coba panjenengan lihat yang merah ini. Ya. Pengetahuan, keterampilan dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh yang dinyatakan sebagai CP. Nah ini, kalau di K13 kami juga kenal namanya pengetahuan, keterampilan, sikap secara parsial. Kalau ini sudah secara utuh satu kesatuan. Kalau dulu kita kenalnya KIKD, sekarang kita kenal dengan CP. Ya. Kami tidak mengukurkan secara panjang lebar Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah dikupas habis oleh MGMP, yang terakhir yaitu MGMP IPS. Ya betul ya? Ada yang ikut MGMP IPS? Ya betul, bagus, panjenengan. Yang lain? Ada? Ya terus. Ya, yes. Dikupas habis, IPA juga demikian, mata-mata keduniaan. Ya, semuanya sudah kenal Pak. Tergantung diseminasi panjenengan di sekolah panjenengan yang sudah ikut MGMP, apakah sudah dilanjutkan atau ditindaklanjuti di sekolah masing-masing. Nah ini kita yang tanda tanya. Saya tanya untuk panjenengan, Bu, panjenengan ikut IPS, MGMP, sudah diseminasikan kepada teman-teman? Sudah. Bagaimana reaksi teman-teman? Masih proses belajar. Teman-teman sudah baca? Sudah, bagus sekali. Ya, ini contoh dari SMP mana Bu? Al-Faqih. SMP Al-Faqih sudah ngupas habis tuntas kurikulum mereka. Bahkan sudah dideseminasikan. Teman-temannya akhirnya belajar gayung bersambut. Ini yang bagus Pak. Tadi yang tanya yang di belakang tadi yang sudah siapa Pak? Tadi ya sudah didefinisikan Bu panjenengan? Belum, kenapa kok belum? Oh lambat. Dari SMP mana jenengan? SMP Islam? Oh sana, SMP Islamnya Pak Samsul. Panjenengan definisikan langsung, kumpulkan teman-teman, informasikan. Lah disinilah Bapak Ibu kadang-kadang panjenengan ikut MGMP tapi tidak didefinisikan sehingga terputus di sini. Jangan Bu, tetap kita gayung bersambut semuanya, sehingga semuanya tahu Bu, ya semuanya tahu. Lah oleh karena itu kami di sini dengan Bu Oro tidak secara teori, tidak langsung implementasi. Karena apa? Karena panjenengan sudah dapat dari MGMP. Daripada itu nanti confuse dengan yang lain, sehingga kami langsung pada implementasi. Gitu loh Bu, itu. Pematerinya sama Bu, dari SMP 3 Batu ya. Ya Pak siapa? Ya kepala sekolahnya ya, dengan krunya semua. Ya dia itu pelaku, ya pelaku di sekolah PSP. Ya pelaku. Jadi pas sudah, ya pas. Lah kami hanya menegaskan aja Bu di sini. Oke? Nah ini Bapak Ibu. Ya kemudian di sini Bapak Ibu pembelajaran yang fleksibel. Coba panjenengan lihat. CP disusun dalam fase 2-3 tahun per fase. Lah kita tidak kenal pada kelas fase. Kalau fase ya 7, 8, 9 di fase D. Untuk apa Bapak Ibu? Peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, ya tingkat capaian. Lah kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dari sini panjenengan nanti yang sampaikan Bu Oro nanti CP yang nanti ada beda CP-nya di situ sudah nyangkut masalah 7, 8, 9 yaitu dalam satu fase. Dalam satu fase kita nggak bicara masa kelas gitu, kelas 7, kelas 8 enggak, kita bicara masa fase. Lah oleh karena itu nanti panjenengan bekerja secara simultan bersama-sama panjenengan langsung pada 3 tahun nanti di sini. Lah
Yang ini Bapak Ibu, ini nanti soft copy-nya diberikan untuk panjenengan semuanya itu nanti panjenengan bisa enak untuk bekerjanya. Nah ini panjenengan lihat di sini, ya. Gimana ya? Karakter Pancasila, ya, karakter Pancasila. Nah, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non rutin yang disebut project. Nah ini mungkin hal yang baru untuk panjenengan, tapi tidak juga. Panjenengan dulu di K13 juga kenal masalah project, cuma per mapel. Karena ini secara keseluruhan Bapak Ibu, indisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Ending yang terakhir untuk panjenengan nanti di profil pelajar Pancasila, ya. Lah P5 nanti juga akan disampaikan oleh Bu Woro tuntas, habis, sampai dengan modulnya, sampai dengan penilaiannya lengkap, sehingga panjenengan tidak akan bingung kembali. Dan contoh-contohnya ada. Contoh ini panjenengan pakai plug ganti nama panjenengan, ganti SMP panjenengan boleh. Loh Pak, enaknya gini Pak, panjenengan ngambil dari PMM, panjenengan breakdown, diunduh sesuai mapel panjenengan, diganti nama panjenengan, diganti SMP panjenengan, langsung dibuat ngajar, boleh. Diadaptasi, diadopsi, dicontoh plek, tidak apa-apa Pak, merdeka, ya. Merdeka. Jadi betul-betul memerdekakan guru, ya. Panjenengan berimprovisasi sendiri buat sendiri boleh. Loh, enaknya di sini Pak panjenengan. Sudah tergantung panjenengan nanti. Mau dibawa kemana sekolah panjenengan tergantung panjenengan bersama kepala sekolah. Terus enak Pak, tidak ada yang namanya sulit itu tidak ada. Sulit apabila panjenengan tidak mau belajar. Kalau mau belajar tidak ada namanya sulit. Nanti contoh-contohnya semuanya lengkap Pak. Udah, ya tidak usah bingung panjenengan nanti. Oke, itu. Ya coba kita lihat slide yang kedua ini. Kurikulum Merdeka merupakan praktek kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Loh Pak, sama Pak di sini. Oke. Tetap pada kurikulum sebelumnya. Struktur minimum. Pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang sedia. Nah, gini Bapak Ibu. Sebelum panjenengan masuk ini Pak, ini tolong panjenengan lihat di visi misi panjenengan. Visi misi panjenengan sudah selaras dengan kurikulum sekarang belum? Terutama di pondok. Ya, pondok di sini punya satu ciri khas, kekhasan sendiri di sekolah pondok. Visi misi ada dua, visi misi pondok dan visi misi sekolah. Pak Mahmud, visi misinya beda ya dengan visi pondok ya, betul, bagus. Nah, sekarang saya tanya untuk panjenengan visi misi ini, apakah sudah pernah mengalami review atau tidak visi misi panjenengan? Nah ini. Kapan akan panjenengan review? Berapa tahun sekali? Yang jelas untuk visi misi ini panjenengan tinjau ulang setiap tahun. Kalau di sini ada satu perkembangan, ada hal-hal yang baru, selaras dengan perkembangan zaman, cocok nggak visi misi panjenengan ini? Kalau nggak cocok ya tolong direview kembali visi misi ini. Lah disinilah tugas panjenengan nanti di tim pengembang di sini. Kalau ini panjenengan berangkat dari sini Bapak Ibu, semuanya nanti akan kena. Dibawa kemana sekolah panjenengan itu nanti? Visi, misi, tujuan. Kalau itu nanti jelas semuanya, bahkan bisa dibaca, oh arah sekolah panjenengan nanti seperti ini. Lah ini nanti bisa lihat di KOSP, nanti kami jelaskan. Lah KOSP ini nanti tidak sama dengan KPSP kemarin Pak. Banyak retorikanya, banyak bahasanya, banyak filosofinya, tidak. Langsung kontekstual pada lapangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin hanya
25 sampai 34 sudah cukup Pak. Enggak tebel-tebel sekian, enggak. Tipis saja sudah. Ya, baik, kita kembali lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam struktur ini jelas nanti kami tayangkan Pak, strukturnya. Kemudian otonomi, bahwa kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Jadi materi-materi itu nanti hanya materi-materi esensial aja Pak. Tidak sama dengan K13 yang banyak kontennya. Ya, yang banyak kontennya. Lah, ini di sini nanti Bapak Ibu sekalian panjangan kupas habis, yaitu yang di CP itu nanti panjangan bedah betul. Lah, ini nanti yang panjangan petakan. Untuk fase D, ya, untuk fase D. Kalau kita bicara fase D berarti 7, 8 dan 9. Lah, ini Bapak Ibu, pemerintah menyediakan buku teks. Buku teks pemerintah menyiapkan. Apakah boleh sekolah untuk beli buku teks? Boleh Pak. Memang dianjurkan di situ, boleh. Tapi harus melalui siplak supaya aman. Ini bendahara kepala sekolah sudah tahu. Kalau panjenengan masuk pada siplak untuk membeli buku teks, saya kira aman semuanya. Siapapun pemeriksanya, siapapun auditornya, semuanya aman. Kalau panjenengan tidak mau beli, ya berarti panjenengan unduh saja di situ di PMM. Ada semuanya lengkap. Ini hanya tawaran Pak di sini. Mau go silakan. Nah, bos panjenengan digunakan untuk ini. Ya, tolong disesuaikan bos panjenengan. Bos panjenengan dibuat suatu kegiatan operasional untuk workshop untuk beli buku, boleh. Ya, boleh. Lah, kegiatan ini nanti semuanya didanai oleh bos. Ya, termasuk buku teks itu nanti boleh. Oke, monggo itu nanti tergantung dari kepala sekolah dan bendaranya. Nah, ini panjangan lihat di sini, ya. Perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuannya arah perubahan, rancangannya jelas, mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Jelas Bapak Ibu. Ini tidak ada suatu perubahan total di dalam kurikulum mereka, totalitas tidak ada Bapak Ibu. Hanya melanjutkan dan menyederhanakan. Baik itu di pembelajaran maupun di KOSP-nya. Disederhanakan sekali. Sehingga semuanya, baik pemangku pendidikan, baik dari yang lain, dari sekolah itu sendiri, semuanya bisa melakukan satu kegiatan ini. Kemudian ini pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah tinggi, memang ya, termasuk organisasi. Ya, semuanya dilibatkan di dalam ngegulkan di dalam kurikulum mereka. Kalau dulu kenal namanya IN, Instruktur Nasional. Pada saat akan dilaunching kurikulum K13, semuanya apa kata dari instruktur. Panjenengan menunggu-nunggu. Kalau sekarang boten Pak. Sekarang tidak. Tergantung panjenengan yang sudah punya akun belajar. Ada PNM. Tergantung panjenengan membukanya. Tergantung belajarnya di situ. Jadi tidak ada workshop semacam itu. Tidak. Kami dengan Bu Woro ini hanya pendampingan Pak. Pendampingan panjenengan. Apa yang panjenengan lakukan insya Allah benar. Yang tidak benar, yang tidak melakukan. Kan ya betul ya. Yang tidak melakukan tidak benar. Yang melakukan mesti benar, walaupun itu ya mungkin ada salahnya, mungkin ada sulitnya. Itu yang panjenengan lakukan. Lah ini Bapak Ibu, nanti yang panjenengan lakukan. Okay. Nah ini panjenengan masih ingat literasi numerasi? K13 ada enggak? Ada. Literasi numerasi. Lah di kurikulum mereka sama, ada. Lah ini sebagai penguat Pak, literasi numerasi. Bahkan di dalam ulangan-ulangan kita memakai literasi dan numerasi. Kemarin diuji cobakan AKM. Semuanya sudah masuk pada literasi dan numerasi. Kalau mindset kita dulu, ya dulu Pak ya, bukan sekarang.
Kalau namanya literasi ya bahasa Indonesia. Kalau numerasi namanya matematika. Sehingga kalau tidak ada bahasa Indonesia tidak ada literasi. Ternyata begitu di launching dalam kurikulum ini tidak. Literasi, numerasi masuk semua mata pelajaran. Yang kemarin sudah diuji cobakan. Indonesia peringkatnya nomor 2 dipisah dari 180 negara. Hebat. Nomor 2 dari bawah. Nah, memang betul Pak. Begitu digenjot yang kemarin, literasi, numerasi dan survei lingkungan naik Pak. Naiknya luar biasa. Nah, mudah-mudahan di tahun yang kedua ini, nanti pada bulan Oktober kalau nggak salah tanggal berapa Pak Samsul? AKM, 24 kalau nggak salah ya. 23, 24 ya, sekitar itu. Itu nanti pelaksanaan yang kedua. Coba panjangan lihat. Mudah-mudahan kalau ini nanti literasi numerasi nanti dilakukan kembali, yang dulunya sekarang itu naiknya kalau nggak salah 10 digit, mudah-mudahan itu naik lompatannya bisa separuh, bisa 50. Karena sudah terbiasa anak-anak kita dididik dengan literasi dan numerasi, tidak asing. Bahkan dinas pendidikan menyarankan masing-masing pojok-pojok spot sekolah-sekolah silahkan dibuat literasi dan numerasi. Betul. Itu. Bahkan semua gerakan bersama-sama, gayung bersambung, antaranya pengawas, kepala sekolah, tim pengembang, kurikulum bersama-sama mengembangkan namanya literasi dan numerasi. Nah ini Bapak Ibu, keberhasilan bahasa Indonesia sudah kelihatan di sini. Di literasi numerasi peringkatnya naik. Ya mudah-mudahan ini nanti naik kembali. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke belakang atau setback, ya, memang ujian nasional ini ada plus minusnya. Anak belajar 3 tahun hanya diuji dalam waktu 3 jam, anak ini nilainya baik dan tidak baik, lulus dan tidak lulus, gitu ya. Belajar 3 tahun, kalau ini tidak kenal Pak. Terus. Jadi gak bersambung. Oleh karena itu di sini disebut dengan fase. Ya, fase. Jadi berkesinambungan di 7, 8 dan 9. Kalau kita nyebutkan kelas 7 kok sekarang agak-agak riku, ya tapi tidak apa-apa hanya sebut itu, tapi kita bicara masalah fase. Kalau fase D ya kelas 7, kelas 8, kelas 9, fase D. Nah ini Bapak Ibu. Jadi perubahan-perubahan semacam itu Bapak Ibu tidak asing untuk panjenengan sebetulnya. Sama sekali tidak asing. Ini sudah kenal panjenengan. Ya. Cuma secara parsial kita mindset kita hanya berpikir kalau literasi ya bahasa Indonesia, numerasi ya matematika. Sekarang tidak. Panjenengan sudah mengalami dan sudah membuat soalnya. Dan ini yang mudah-mudahan goal yang terakhir di kurikulum mereka semuanya sudah terbiasa dengan literasi dan numerasi. Kalau itu sudah terbiasa, maka panjenengan minimal bukan hanya menyuruh pada siswanya, paling tidak panjenengan juga literasi, membaca. Nah, ini tadi saya sampaikan, PMM sudah dibaca? Belum. Sudah punya akun belajar? Sudah. Sudah punya dibuka? Pernah dibuka? Sudah. Dibaca? Belum. Bacanya secara tuntas Pak di situ. Kalau itu semuanya panjenengan lakukan, insya Allah panjenengan tidak asing Pak. Untuk ini tidak asing, sama sekali tidak asing. Oke, itu. Nah, coba sekarang kita lihat dalam struktur muatan dalam kurikulum mereka. Ya, khusus di dalam fase D kita lihat. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ini di dalam struktur kurikulum di SMP. Kita dulu kenal namanya informatika. Betul gak Pak ya? Informatika. Di K13 kenal betul informatika? Kenal ya? Halo? Ya, gitu Pak. Semangat. Ya. Cuma di dalam pengajarannya bisa dimasukkan dan tidak bisa secara fakultatif. Kalau punya guru berlatar belakang informatika diajarkan. Kalau tidak diajarkan. Kita punya alat diajarkan, tidak punya alat tidak diajarkan. Sehingga banyak teman-teman kita, guru-guru kita yang berlatar belakang yang sudah sertifikasi informatika kebingungan karena sekolah tidak melaksanakan informatika. Betul Pak? Betul. Akhirnya dialihkan.
untuk ngajari gurunya, untuk ngajari siswanya, masuk jadwal sehingga TPP-nya aman, ya, aman. Lah, di dalam kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka ini, informatika itu wajib masuk mata pelajaran, bahkan JP-nya 2, masuk dalam struktur di sini. Dan gurunya siapa? Semua guru boleh. Yang penting dia ngerti dalam informatika dan bisa ngajar. Tidak harus berlatar belakang informatika. Contoh Pak, kemarin P3K banyak direkrut informatika dari jurusan lain, dari IPA, dari kesenian, dari prakarya, dari guru bahasa daerah. Artinya gini Pak, bahwa informatika yang diajarkan di kurikulum mereka, panjenengan tidak usah melihat latar belakang ijazah linear atau tidak, yang penting dia itu mampu untuk ngajarnya. Loh, ini Pak Merdekanya di sini Pak, ya. Jadi guru tidak terlalu banyak diikat, dimerdekakan di sini. Lah, sehingga apa? Wajib informatika yang dimasukkan dalam kurikulum Merdeka ini yaitu 2 jam, ya, 2 jam. Bagaimana proyeknya? Ada juga di situ. Lah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga informatika ini merupakan bukan hal yang baru, ya. Hal yang lama dikemas menjadi baru, ya. Hal lama dikemas jadi baru yang wajib diajarkan kepada peserta didik. Ini, ya, coba kita lihat dalam strukturnya. Nah, ini Bapak Ibu strukturnya, kelihatan di belakang, ya, sebagian. Nah, sudah dibagi. Panjenengan lihat di HP panjenengan. Kalau panjenengan lihat ini Pak, kalau lihat ini, tidak ada satu perubahan jam pelajaran, tidak ada. Panjenengan lihat di situ agama. Berapa agama Pak? 3. PKN berapa? 3. Lah, 3 ini coba kita lihat bahasa Indonesia. Berapa bahasa Indonesia? Nah, matematika? Berarti tidak ada perubahan Pak, ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Lah, cuma yang ini Bapak Ibu sekalian, yang ini 72,2. Lah, ini dibagi satu proyek Pak nanti di sini. Jadi gini, mata pelajaran katakan PKN di situ ada 3 jam, yang 2 jam itu intra, yang 1 jam untuk proyek. Proyek dikumpulkan di dalam 1 tahun, di situ ada 360 berapa jam? Ini 360 jam. Ini nanti yang dibuat proyek, nanti akan dijelaskan oleh Bu Woro. Lah, panjenengan sudah panjenengan pegang 360. Diapakan itu nanti? Proyek itu nanti. Lah, tergantung temanya Pak nanti. Nanti akan jelaskan Bu Woro. Bagaimana cara membuatnya modul. Ya, itu nanti dikupas habis Pak di sini. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, yang 360 jam sebagai proyek itu nanti minimal ada 3 tema yang panjenengan ambil. Lah, itu nanti dilakukan dalam 1 tahun, ya. Bagaimana penjadwalannya nanti akan sampaikan Bu Woro, ya. Apakah 2 tema di semester 1, 1 tema di semester 2, monggo. Kita kesepakatan aja itu nanti sekolah diberikan satu kemerdekaan di situ. Silakan di situ. Jadi, sehingga di sini Bapak Ibu, kurikulum ini tidak mengurangi jam pelajaran panjenengan. Jadi panjenengan yang dapat TPP tidak usah khawatir, pasti keluar. Yang tidak keluar, yang tidak mengajar. Oh iya dong, Kak ngajar masuk dapat TPP, enggak. Kan gitu kan? Itu Senin ini nanti dengan kepala sekolah. Gitu. Jadi nanti dihitung semua, ya di intra 2 jam itu ya dihitung, yang 1 jam dihitung. Jadi sama, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Nah, nanti kita berikan contoh di dalam strukturnya. Nah, semacam ini Pak. Jadi jelas Pak di sini. Bahkan yang di MGMP yang sudah pernah ngimpi MGMP ini sudah dijelaskan semua. Ya, betul ya Pak ya? Sudah semua. Tidak asing Pak. Kami hanya memperkuat aja di sini. Karena MGMP untuk 11 mapel, ada 6 mapel yang sudah
berangkat lebih dulu untuk FGD. Bahkan sekarang sudah menata di perangkat ajarnya. Betul ya? Ini. Ya, kita lihat di sini. Nah ini Pak. Ini tema-tema pembelajaran yang berbasis project. Yang ada 7 tema. 7 tema inilah Bapak Ibu nanti yang panjenengan lakukan, yang panjenengan pilih. Kalau 1 tahun 3 pilih di sini. Ya. Pilih di sini. Lah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ya, K13 kita juga mengenal pada project yang masuk dalam Go itu judulnya kan tergantung dari mapelnya. Jadi masing-masing mapel mengeluarkan project, ya toh. Kalau sekarang tidak, kolaborasi sama-sama mapel ini. Silakan nanti dipilih. Bangunlah jiwa dan raganya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan dan suara demokrasi. 7 tema ini yang ending terakhir yaitu nanti di profil pelajar Pancasila. Ya. Lah ini Bapak Ibu, di sini nanti yang panjenengan lakukan. Gitu. Lah nanti contohnya ada lengkap, modulnya ada, panduan membuat proyek ada, nanti sampaikan Bu Woro. Nah oleh karena itu nanti pada terakhir sesi 1 dan 2 langsung panjenengan berkelompok, langsung dibuka yang sudah diberikan, langsung panjenengan bekerja. Sampai jam berapa Pak Samsul nanti bekerjanya? Jam 4, jam 5 atau sekarang? Ya, monggo, tergantung panjenengan. Ya, nanti saya hanya nunggu di sebentar, kemudian nanti kami ada acara nanti jam 2 di sekolah lain. Lah panjenengan nanti akan dipandu oleh Pak Junedi CS, termasuk Pak Ju. Insya Allah kalau saya dapat berita tadi nanti kerja sampai jam 5. Ya, monggo itu. Ya, jam 5. Ya, saya kira kan sudah nyembelih kambing Pak ya. Nyembelih sapi. Ya tadi dimasak untuk semua ini. Ya itu. Ya monggo nanti yang ngatur Pak Jun CS nanti. Oke, Pak Jun monggo panjenengan atur bagaimana, silakan di situ. Baik Bapak Ibu, ini hanya sekilas tentang kurikulum ya. Tidak berpanjang lebar, ini yang pokok di situ. Ya, yang pokok di situ. Di muatan kurikulum. Kami tidak bias kemana-mana karena panjenengan sudah dapat semua. Tolong yang sudah dapat MGMP, tolong didesinasikan pada teman sejawat. Panjenengan sebagai mentor di depan, semuanya biar tahu. Kalau panjenengan dapat MGMP kemudian tidak didesinasikan, percuma Pak, percuma. Ya. Ini tadi seperti SMP Islam. Tolong Bu, jangan nanti sebagai mentornya, silakan setelah dapat ini. Gitu. Baik Bapak Ibu, dari itu kita masuk ke KSP. Sekarang ini kurikulumnya, ya, ini pengantarnya. KSP, sistematikanya. Nah, Bapak Ibu, ini KOSP nanti yang harus panjenengan laksanakan, panjenengan buat. Dan sudah ada contohnya, panjenengan plek juga tidak apa-apa, ganti nama sekolah, ganti nama kepala sekolah, tolong tetap melalui analisis konteks, tetap melakukan itu. Okay? Saya tidak mengembangkan kemana-mana dan saya tidak banyak berfilosofi dan tidak banyak berretorika, kita langsung pada poin permasalahan. Okay? Coba panjenengan lihat di sini. Ini agak buruk Pak ya. Di sini kan. Coba panjenengan lihat di sini, di bagian ini. Ini kerangka dasar ya yang ditekan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan. Tetap ini. Yang isinya struktur kurikulum tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian ada capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini nanti yang akan disampaikan oleh Bu Woro. Akan dikupas habis di sini dan nanti panjenengan bekerja di sini. Nah, panjenengan lihat di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Ending yang terakhir baik di intra maupun di project itu nanti ending terakhir di profil pelajar Pancasila. Di dalam struktur
Ini ada namanya SKL, ada namanya standar isi, standar proses, dan standar penilaian. 4 ini nanti yang harus betul-betul dipertajam di dalam kurikulum Merdeka ini. 4 ini. Dan 4 yang lain ini nanti sebagai pendukung. Jadi 8 standar nasional pendidikan tetap berlaku, Pak. Ya, tetap berlaku. Ini. Jadi dikembangkan. Ini nyatanya masih ada di sini. Oke. Nah, ini Pak, KSP ini bersifat fleksibel. Ya. Tergantung panjenengan nanti membuatnya, ya. Dan tidak terlalu banyak berbunga-bunga bahasa, langsung pada fokusnya. Ya, fokus yang ada di sekolah panjenengan explore. Nah, di SMP Pakis ini hanya sekolahnya berdekatan semua. Kita ambil contoh Darul Ukhuwah, dekat dengan Tafid Musiri. SMP PGRI dekat Darul El Quran. Darul El Quran dekat dengan PGRI, dekat dengan SMP Islam, dekat dengan mana? SMP NU, dekat dengan Al-Hasib. Semuanya berdekatan, Pak. Tapi kalau kita bicara masalah kurikulum, insya Allah isinya berbeda. Jangan seperti dulu, KTSP dulu. Pada waktu kami validasi, atasnya SMP X, ya, katakan SMP NU, di dalamnya SMP Islam, di dalamnya SMP Al-Hasib, di dalamnya SMP PGRI, gaduh-gaduh semua, Pak. Pada waktu kami validasi, tak lingkari dari mana Pak Bu, jenengan dari mana? Nggih Pak, kesupen kula mboten ngedit. Wah. Ini terang-terangan begitu. Wah, saya senang kalau gitu. Saya senang karena terbuka ngedit. Kalau ini nanti tolong ya panjenengan edit tapi yang pinter. Nggih Pak nggih. Boleh Pak, diadopsi boleh, monggo silakan. Ya, apalagi kurikulum KSP. Ya ini. Jangan sampai terjadi lagi di SMP Al-Hasib isinya di SMP PGRI. Rukun. Nah, ini tolong nanti tolong dikaji ulang sebelum kami validasi daripada kepala sekolahnya malu. Di depannya pengawas. Itu. Coba panjenengan lihat di sini, visi misi Satuan Pendidikan. Nah, ini tadi Pak saya sampaikan, tolong dipertajam visi misi panjenengan. Kalau itu perlu adanya satu tinjauan kembali atau review, tolong panjangan review visi ini. Ini nanti yang membawa sekolah panjenengan. Di bawah mana sekolah panjenengan itu nanti? Dilihat dari visi misi cocok nggak? Bisa nggak diaktualisasikan di lapangan? Bisa nggak diimplementasikan di lapangan? Kontekstual tidak di situ. Nah ini kelihatan Pak nanti di situ. Kelihatan di mana? Di bab 1 nanti. Yang nanti kami jelaskan di sini. Oke? Kemudian kurikulum operasional Satuan Pendidikan KSP, ya, yang kami jangan lakukan dengan dikembangkan dengan sendirinya. Ya. Coba kita lihat yang slide kedua. Lah, Bapak Ibu, proses penyusunan kurikulum operasional sekolah. Panjangan lihat di sini, ya. Tetap yang tadi pada tujuan pendidikan nasional, yang ini Pak, tujuan pendidikan nasional ini, ya. Kemudian panjangan lihat di sini profil pelajar Pancasila, kemudian pada standar nasional pendidikan. Lah ini nanti endingnya di sini Pak. Ya. Kalau ini tadi sudah kami sebut ya fleksibel dan dikembangkan sendiri. Lah ini merupakan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Lah yang ini Bapak Ibu sekalian, tim pengembang, ya tim pengembang. Tolong ini nanti Bapak Ibu panjenengan menganalisis pakai analisis konteks. Analisis konteks yang di KTSP kemarin kan sudah panjenengan lakukan. Sudah betul. Di wilayah kami di Pakis semuanya sudah melakukan analisa konteks. Sudah. Tolong ini dipertajam kembali Pak. Biar di dalam kehidupan sehari-hari secara kontekstual bisa dilakukan di sekolah panjenengan. Jadi bukan hanya berbunga bahasa, hanya bersifat filosofi, bukan. Tapi betul-betul bisa dilaksanakan.
Oleh karena itu kalau membuat satu visi misi, tolong nggak usah terlalu berkembang filosofi, langsung pada permasalahannya aja. Apa yang diangkat di dalam visi misi itu? Kami anjurkan untuk semua sekolah, Korwil SMP Pakis swasta, tolong saya anjurkan ditinjau ulang. Visi misi ditinjau ulang. Ya. Itu nanti pada waktu paparan akan kami lihat dan kami tanya, ya, sejauh mana visi misi panjenengan, bagaimana implementasinya nanti di lapangan, dengan cara apa, dilihat dari tujuan. Di bawah mana sekolah panjenengan akan kelihatan semua. Kalau itu hanya bahasa basi, hanya berupa visi misi, tapi tidak bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini nanti, ini tugas panjenengan, kepala sekolah dan tim pengembang, tolong nanti panjenengan tinjau kembali di situ. Oke, yang nomor 2 ini visi misi, yang ketiga pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian di KTSP juga ada Pak. Itu nanti masuknya di dalam struktur kurikulum. Panjenengan angkat di situ. Kalau di dalam struktur tadi BK tidak masuk Pak ya. BK tidak masuk. Tapi BK ini sangat dibutuhkan di dalam sekolah panjenengan untuk asesmen, ya, untuk asesmen di awal tahun pelajaran maupun di tengah-tengah pembelajaran, pada waktu proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Sangat dibutuhkan BK itu. Jam pelajarannya sama, ya, sama. Satu BK mengampu 150 siswa. Nah, yang siswanya kurang, lah ini tolong hati-hati panjenengan. Ya. Tapi hampir rata-rata yang swasta ini tidak punya berlatar belakang BK. Kalau di Pak Jun SMNO ada berapa Pak Jun? BK ada 2. Siswanya ada berapa? 507. Nah, berarti membutuhkan berapa? Kalau hitung maksimal jam itu 2 cukup. Kalau 150 kan hitungan 24 kan? Betul. Jadi kalau hitungan 36 jam itu. Nah, berarti masih memadai Pak ya. Ini. Terus kemudian saya tanya ke Pak Mahmud, ini sekolahnya gede sekali ini, 1000 lebih, hanya 1, kurang pintar Pak Mahmud. Murid panjenengan 1000 berapa? Nah, butuhkan berapa? BK berapa? 5. Hanya ada 1. Silakan Bapak Ibu melamar di SMP Dolukuan. Diterima Pak, kalau BK Pak. Karena panjangan butuh, di kurikulum ini butuh Pak, untuk asesmen Pak. Baik itu asesmen diagnostik maupun asesmen yang lain, butuh sekali di sini panjenengan. SMP Islam? Tidak ada Pak. Tidak ada. Loh ini, jadi dinamikanya swasta demikian. Loh betul Pak. Beda lagi kalau di Permata Jingga, mana Permata Jingga? Ada berapa Permata Jingga? Ya, ada 1. Siswanya ada berapa? 79. Kurang. 1 BK mengampu 150. Tapi di Permata Jingga banyak keunikan-keunikan di sana. Ya, banyak keunikan. Kalau panjenengan akan belajar di sana, monggo silakan. Ini mempunyai satu kurikulum kekhasan sendiri di Permata Jingga. Ya. Dan Al-Azhar ada berapa? 1. Memang latar belakang BK. Maksimalkan Bu. Maksimalkan. Kuasih pekerjaan banyak. Loh, ngomong-ngomong di tahun pelajaran ini Bu, ini BK sangat berperan sekali BK ini, walaupun tidak masuk dalam struktur kurikulumnya. Oke. Coba kita lihat ini nomor 4, ya, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah ini Bapak Ibu, ini nanti yang panjangan buat. Panjangan tidak usah bingung Bapak Ibu, tidak usah bingung. Ini sudah ada contoh-contoh kami, sudah ada. Nah, coba kita lihat sistematikanya. Sistematikanya sama dengan KTSP, ya, sama, tidak jauh beda Bapak Ibu, cuma isinya yang berbeda. Di sini ada sampul, kemudian ada lembar pengesahan, ada lembar validasi, ada pengantar dan daftar isi bab 1, bab 2 dan sampai bab 6 lampiran, sama. Ya. Cuma di sini langsung singkat-singkat gitu Bapak Ibu, tapi betul-betul kontekstual, betul-betul bisa dilakukan di sekolah panjenengan. Ya, coba kita lihat di sini bab 1. Nah ini Bapak Ibu. Ciri khas sekolah panjenengan, saya bisa melihat hanya cukup di bab 1 saja. Ya. Akan dibawa kemana sekolah panjenengan kelihatan setelah bab 1 kami baca. Lah oleh karena itu di sini, ya,
lembar validasi. Lembar validasi ini nanti pengawas membaca dulu, membaca isi KSP panjenengan. Bahwa KSP panjenengan sudah saya baca secara detail, yang isinya seperti ini. Akhirnya kami akan mendatangani validasi ini, penghasilan. Nanti kita berikan contohnya. Ya. Lah ini Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi, bahwa analisis karakteristik satuan pendidikan ini yang betul-betul panjenengan analisis. Ada beberapa sub yang panjenengan lakukan. Seandainya Pak, panjenengan menemui contoh-contoh KUSP tanpa ada bab 1, bab 2, bab 3, boleh. Panjenengan buat satu narasi langsung, boleh. Yang tidak boleh kalau panjenengan tidak membuat. Boleh Pak di sini. Nah ini Bapak Ibu, ya coba panjenengan dengarkan kami di sini. Analisis karakteristik peserta didik, panjenengan sudah melakukan di KTSP. Sudah betul? Sudah, tim pengembang ini yang paham. Tolong ini panjenengan analisis memakai SWOT, strength, weakness, opportunity, trait. Kekuatannya di mana? Kelemahannya di mana? Peluangnya di mana? Ancamannya di mana? Panjenengan lihat dari segi ekonominya siswa, latar belakangnya siswa, orang tua, panjenengan ekspor terus Bapak Ibu sekalian, nanti akan menemukan di sini. Silahkan panjenengan narasikan. Jadi nanti panjenengan buat satu analisa di situ, peta didik, panjenengan uraikan di sini, ketemu, akhirnya panjenengan kembalikan lagi narasi di sini, kembalikan di sini. Nah, panjenengan buat satu narasi di sini, nanti akan ketahuan, akan kelihatan. Pada saat kami nanti akan validasi, pada saat membaca, kita ambil contoh SMP Islam. Oh ternyata karakteristik siswanya seperti ini, beragam macam-macam siswanya, ya. Beragam ya, bukan keseragaman ya, beragam. Di SMP NU oh seperti ini, akan ketahuan Pak. Lah ini Pak yang harus panjenengan lakukan. Kemudian yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Tolong panjenengan analisis juga kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, peluangnya di mana, ancamannya di mana. Panjenengan lakukan di situ. Buat satu narasi. Kita ambil contoh. SMP X mempunyai guru jumlahnya 40, yang S1 20, ya, yang 20 belum S1. Yang sertifikasi jumlah gurunya 40, yang sertifikasi hanya 5, yang lain belum. Lah ini termasuk kekuatan, ancaman atau peluang. Ya silakan panjenengan masukkan di situ. Nah ini Pak. Oleh karena itu nanti tim pengembang, tolong tim pengembang lakukan sebaik-baiknya di dalam satu analisis ini. Karena apa? Karena di KUSP ini tidak terlalu banyak berbunga-bunga bahasa. Langsung pada satu permasalahan. Kalau sudah panjenengan lakukan di sini akan kelihatan kekuatan guru panjenengan jumlahnya 40. Kelemahannya 20. Karena apa? Karena belum berpendidikan S1. Ya, ancaman jadi mana? Guru belum sertifikasi semua, hanya sertifikasi 5. Itu satu ancaman, Pak. Misalkan itu. Ya ini contoh saja. Panjangan narasikan baru masukkan di dalam ini. Di B ini. Lah akan kelihatan Pak nanti. Sarana juga demikian. Di SMP Islam. Ini Islam Pak contoh nih. Mempunyai rombongan belajar sejumlah 12, tapi tidak mempunyai perpustakaan. Mempunyai perpustakaan tapi tidak standar nasional. Ini berarti ancaman atau peluang? Ancaman. Nah, buat semacam itu. Ada perpustakaan memadai, standar nasional, buku-buku lengkap. Ancaman atau kekuatan? Kekuatan. Nah, semacam itu Pak.
Lah itu nanti tolong panjangan uraikan sejelas-jelas mungkin sehingga nanti pada saat kami validasi kami cukup membaca di sini sudah kelihatan. Oh, sekolah panjangan ternyata kekurangannya ini. Mempunyai ancamannya semacam ini, kelemahannya semacam ini. Sehingga mengambil suatu kesimpulan kami sebagai pengasuh wilayah tahu bahwa panjangan kekurangan di situ. Dari gurunya juga demikian. Nah, dari gurunya demikian. Ada beberapa sekolah masih memperdayakan guru yang masih kuliah disuruh menjadi guru. Ada mboten? Ada. Boleh mboten? Boleh mboten? Boleh mboten? Mboten boleh, Pak. Tidak boleh. Di situ syaratnya harus S1. Berarti lulus S1 dari sekolah itu, Pak. Kalau masih kuliah tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Ya, ini. Ini termasuk ancaman atau peluang? Ancaman. Lah ini tolong lakukan di SWOT ini nanti semacam itu. Jadi, uraikan secara daki-daki gitu. Gimana? Kan begitu. Enggak repot, Bu, gampang aja. Mudah sekali yang mau bekerja. Ya. Kemudian lingkungan juga demikian, Pak ya. Lingkungan yang ada di SMP Islam ya, beda dengan SMP NU, beda sekali lingkungannya. Katakan SMP Islam itu Ijuruyu, kemudian dia menyebutkan green clean, boleh. Tapi begitu saya sana, belum dikembangin, mana rindangnya? Ya tolong jangan dimasukkan. Ya berarti sekolahnya belum green clean, belum. Ya. Apa adanya? Apalagi SMP Pigeri. Luasannya hanya seperti itu. Saya lihat bunganya tidak ada, kerindingannya belum, tidak ada. Tapi panjangan analisis kami sebutkan di sini dalam satu lingkungan ini. SMP Pigeri Rindang Ijuruyu bisa disebut green clean, gombal. Barang saya ke sana tidak ada apa-apanya, nah, seperti itu. Jadi kontekstual aja, ya, tidak usah ditambah-tambah macam-macam, apa adanya aja. Jadi nanti enak pada waktu kami validasi. Kemitraan juga demikian, ya. Kemitraan juga demikian. Mitra dengan dunia usaha boleh, dengan Babinsa, dengan Koramil, kepolisian, silakan kembangkan lagi di situ. Kalau sekarang masih ada Satgas Covid, berarti di puskesmas ya. Silakan. Nah, kalau ini pembiayaan, kalau pembiayaan ini di sini jelas dibiayai oleh bos, ya, dengan komite sekolah atau dengan alumni yang mau nyumbang ini. Nah ini di bab 1 Pak, ya di bab 1. Tolong nanti bab 1 panjangan uraikan, panjangan analisis pakai spot ini, strength, weakness, opportunity, street, ancamannya di mana, pulangnya di mana, itu tolong lakukan di situ. Kemudian panjangan masukkan di dalam bentuk narasi seperti ini. Dah, kalau itu udah jelas, rapi, wah enak, kami bacanya enak, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke bab 2, visi misi. Visi misi kami tidak jelaskan secara retorika, tidak secara filosofi. Ini ada visi misi tadi sudah kami singgung, tolong tinjau kembali, tinjau ulang, ya. Cocok nggak dengan perkembangan sekarang? Apalagi visi misi panjenengan yang tidak pernah di review. Tolong tinjau ulang. Kalau memang tidak cocok ya tolong diperbarui atau ditinjau ulang atau direview. Kalau udah katakan pas ya langsung panjenengan lakukan di situ. Oke, ya, ini visi misi. Kemudian ini pengorganisasian Pak. Di KTSP kami juga kenal namanya intrakurikuler, ya. Kita kenal namanya co-kurikuler, kita kenal namanya ekstrakurikuler, kita kenalnya masalah pembiayaan sekolah. Tolong ini juga dimasukkan di dalam bab 3. Tanpa bab 3 langsung panjangan bab 1 narasi boleh, monggo silakan. Ya. Yang enak yang mana, keterbacaannya di kurikulum itu nanti semuanya bisa membaca. Baik di internal maupun di eksternal bisa membacanya. Oke, di sini. Saya kira paham Pak ya kalau ini. Kami tidak jelaskan secara panjang lebar, saya kira panjangan sudah tahu di sini. Oke, ini bab 4 perencanaan pembelajaran. Lah, ini nanti Bapak Ibu hasil dari yang disampaikan Bu Oro ini nanti masuk di sini. Ya, ini.
rencana pembelajaran untuk lingkup satuan pendidikan, rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas, ATP, modul ajar atau yang disebut dengan RPP, semuanya masuk sini Bapak Ibu, ya, semuanya masuk di sini di rencana pembelajaran, mulai dari TP, ATP, CP dan sebagainya masukkan di sini. Panjenengan uraikan nanti di situ. Contohnya ada Pak, tidak usah bingung panjenengan. Jadi delok contohnya lek panjenengan anu ya diambil di breakdown di situ, monggo silahkan sesuaikan aja nanti di situ. Pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional di sini itu juga demikian. Tolong kalau yang bab ini Bapak Ibu sekalian, panjenengan unduh dulu raport satuan pendidikan. Sekarang tanya untuk panjenengan, sudahkah diunduh raport satuan pendidikan? Raport sekolah panjenengan itu yang kemarin AKM itu Pak, kan itu kan ada rapotnya. Kalau dulu raport mutu loh Pak, sudah belum? Ini kepala sekolah. Yang belum siapa? Oh sudah. Yang belum siapa? Oh berarti sudah semua ya? Oh belum maju? Yang di Dapodik itu Pak. Bukan di Dapodik Pak. AKM. Di luar itu. Ada di situ ada merah, ada hijau, ada kuning, ada biru. Panjenengan berangkat dari situ Pak. Lah setelah diunduh tolong panjenengan dibaca. Setelah dibaca dianalisis. Lah nanti masuk pada EDS, pada pembuatan. Lah pembuatan itu langsung berangkat dari raport mutu ini, raport pendidikan. Tolong yang belum diunduh. Nih, Pak Sandro sudah? Sudah? Al-Asif sudah? Darul Quang sudah? Proses. Sampai kapan proses ini? Kok belum proses terus ini? Ini pelanggaran ini. Masih OTW ya, tolong lah. Masa mulai di launching sudah sudah 3 bulan saya proses terus kakak mari nanti panjenengan. Tolong Pak Mahfud diudah gitu. Dianu nanti sebagai rapat panjenengan. Terus Al-Asif sudah, itu sudah. Darul Al-Quran sudah. Oh bagus, ini ada Pak Danang. Itu. Al-Faqih sudah. Berarti sudah semua. Yang belum hanya Pak Ju. Sekolah gede desa ini lali. Mungkin kurikulumnya sudah Pak. Kenapa? Mungkin kurikulum Sudah. Saya kira sudah ya panjenengan. Untuk yang Permata Jingga sudah? Sudah ya? Oh ya, saya tunjukkan kamu. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian bab 5 saran penutup, kemudian kesimpulan. Lah, kemudian lampiran ini Bapak Ibu, lampirannya. Lah lampiran ini nanti yang setelah disampaikan Bu Woro lengkap nanti dibuat satu lampiran di sini. Termasuk SK pembagian tugas. Buat lampiran. Jadi simpel sekali Bapak Ibu. Jadi kontekstual betul dan betul-betul bisa dilakukan, dan apa yang dimasukkan di dalam kurikulum ini nanti yang panjenengan lakukan di sekolah panjenengan. Jadi tidak ada namanya berbunga-bunga bahasa, tidak ada. Langsung pada tujuan yang panjenengan lakukan di sini. Nah ini Pak, yang panjenengan lakukan di sini. Nah sekarang kita berikan contohnya Pak. Contohnya ya, contohnya. Contoh. Nah ini contoh Pak ya. Ini contoh. Kalau panjenengan lakukan semacam ini, plug semacam ini boleh, monggo silakan. Tergantung panjenengan. Oke, sesuaikan aja. Oke, langsung Pak. Terus. Nah cukup. Ini kita samarkan ya. Oke, terus. Terus pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Bawa Pak, turun lagi Pak, turun lagi. Nah, coba perhatikan. Nah, kalau ini kan tidak ada bab 1, bab 2, bab 3 tidak ada. Langsung berbentuk narasi gitu aja. Ya. Nanti ada beberapa contoh yang kami sampaikan untuk panjenengan. Kira-kira mana yang panjenengan contoh, mana yang enak untuk dibaca, dan enak mana yang untuk dilaksanakan, monggo. Panjenengan adopsi atau adaptasi boleh, monggo. Nah, ini contoh ya. Karakteristik peserta didik, latar belakang dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, semacam ini. Ini sudah melalui analisis, ya, sudah melalui analisis.
Hasilnya panjenengan narasikan semacam ini. Oke, terus Pak. Terus. Nah, ini lulusan juga demikian, ya. Landasan kurikulum operasional, terus macam-macam Pak contohnya. Nah, ini visi misi. Cukup. Nah, ini visi misi. Ya. Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik melalui komunitas belajar sepanjang hayat dan berwawasan global. Ini sudah kurikulum merdeka Pak di sini. Sudah mengena semua. Ya, di akademik juga, di non akademik juga, semuanya sudah kena semua di sini. Monggo panjenengan nanti menyesuaikan aja dengan visi misi panjenengan. Oke, terus lanjut terus. Terus. Nah, cukup. Lah ini apa? Pengorganisasian pembelajaran. Yang tadi ada di bab berapa tadi? Bab 3 ya. Ini ada. Ini tidak ada bab 3, langsung aja narasi. Boleh, monggo silakan. Ya, ini seperti ini. Pembelajaran kegiatan intrakurikuler. Terus Pak. Lah ini strukturnya. Terus ya cukup. Terus dikit. Lah ini contohnya Pak. Ya, ini contohnya semacam ini. PPKN di intra 2 di proyeknya 1. Ya. Jadi jumlahnya ini. Nah, ini nanti yang panjenengan lakukan. Di sini ada informatika, ya. Di sini juga ada mulok. Mulok tetap dimasukkan dalam struktur. Karena apa? Mulok perbuknya belum dicabut. Tetap dilakukan di masing-masing satuan pendidikan. Lakukan di situ. Kalau di Jawa ini biasanya Jawa, bahasa Jawa. Kalau di Madura bahasa Madura. Kalau di Banyuwangi bahasa Osing. Ya. Kalau yang lain-lain juga itu menyesuaikan dari ke daerahnya itu. Saya kira ini yang biasa yang panjenengan lakukan selama ini, silakan masukkan. Nah ini strukturnya Pak, semacam ini. Oke, lanjut. Nah, cukup. Nah ini Bapak Ibu, ini proyek pelajarannya, ini proyeknya Pak ya. Ini proyeknya. Nanti sampaikan Bu Ro semacam ini, nanti ditampilkan di sini, ditampilkan di KOSP panjenengan. Setelah panjenengan memetakan itu nanti langsung dilakukan di sini, ya. Ini ada kelasnya, ini ada tema, dan ini ada kolaborasi mata pelajaran, ada PJUK Bahasa Indonesia, ada informatika, ya. Ada seni budaya. Nilai-nilai program Pancasila apa? Beriman, bertakwa, dan seterusnya di sini. Jumlah jamnya berapa di sini? Ini untuk proyek 1. Ya nanti sampaikan guru semuanya di sini. Lah akhirnya di sini Bapak Ibu di KUSP panjenengan di kurikulum ini nanti akan menunjukkan secara keseluruhan. Oh berarti sekolah panjenengan nanti melakukan proyek berapa kali? Di jadwal apa? Nanti kelihatan di KUSP dan dituangkan di sini Pak. Dituangkan di sini. Nah, ini pekerjaan panjenengan agak panjang, tapi waktu 6 hari atau 5 hari ini, kalau panjenengan start mulai nanti, insya Allah sudah tuntas. Karena contoh-contoh ada semua di sini. Nah, tergantung panjenengan, keberjalanan panjenengan di dalam menelaah ini nanti. Panjenengan baca dulu contoh-contoh ini, ya. Jadi ada 3 tema yang harus panjenengan lakukan dan masukkan di dalam KSP ini. Kalau ini ada PJUK, seni budaya, bahasa Indonesia, informatika, ada PKN, ada IPS, ada bahasa Inggris, ada IPA. Hampir semuanya masuk. Ya. Oke, terus lanjut. Ya, lanjut terus ya. Cukup. Lah ini cukup Pak. Turun lagi, dikit. Jadwal lagi. Lah, jadwal pelaksanaan profil pelajar Pancasila nanti sampaikan Bu Oro. Ini ada jadwalnya juga Pak. Ya. Nanti akan dikupas habis oleh Bu Oro. Jadi dimasukkan sini. Setelah panjenengan membuat.
Lah di sini Bapak Ibu, ini kebersamaan panjenengan semua mata pelajaran nanti kumpul bersama di sekolah panjenengan lakukan di sini. Kemudian dimasukkan di KOSP panjenengan. Sehingga nanti pada waktu validasi kami membacanya enak. Kami membacanya enak. Oh, berarti sekolah ini memakai profil Pancasila dengan tema ini. Oh, dilaksanakan di bulan ini. Oh, dilaksanakan bulan ini. Silakan dilakukan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Terus. Nah, ini jadwalnya Pak ya. Ya. Jam-jamnya ini juga gitu. Ini project, ada jamnya semua. Tapi macam-macam Pak di sini, ya. Macam-macam sekali, ya. Dan ini tergantung panjenengan untuk melakukannya. Terus Pak. Ya. Cukup. Nah, ini ekstra. Ekstra cantumkan semua. Kalau panjenengan punya 10 ekstra, ya masukkan semua. Di 10 ekstra termasuk penjadwalannya. Masukkan semua. Ya. Kalau Pak Jun punya berapa Pak Jun ekstranya? Berapa? 14 kalau nggak salah ya. Sekitar itu. Banyak. Kalau SM Islam? 5. Darul Quwah punya berapa? 10. Banyak. Ya, ini. Tolong nanti cantumkan semua ya di ekstra ini. Oke. Ya, lanjut. Terus. Nah, ini apa assessment ya. Terus lanjut. Nah, ini rencana pembelajarannya Pak ya. Rencana pembelajaran nanti juga panjenengan cantumkan. Panjenengan plug semacam ini juga tidak apa-apa, diambil di breakdown ke KSPP panjenengan. Oke, terus cukup. Lah ini rencana proyeknya ya. Rencana proyeknya nanti akan disampaikan di Bu Woro, nanti juga dimasukkan di sini ya. Jelas ya Pak di sini rencana proyeknya. Terus nah ini tugasnya. Terus ini apa? Cukup. Ya ini sama Pak. Oke, lanjut. Lanjut terus. Nah cukup. Nah ini pendampingan dan evaluasi. Ini hal yang baru untuk panjenengan dan nanti harus dimasukkan di KOSP mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Nah semacam ini Bapak Ibu. Tolong nanti panjenengan sesuaikan aja. Ini panjenengan plug juga boleh. Panjenengan ambil breakdown di KSP panjenengan boleh. Oke, terus. Nah, evaluasi tadi Pak, terus sedikit Pak. Nah ini evaluasinya Pak ya. Mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan yang terakhir. Oke, lanjut. Nah ini tidak lanjut, cukup. Nah ini pengembangan profesional. Pengembangan profesional ini juga dimasukkan di sini Pak ya. Mulai dari sosialisasi penyusunan KOSP, bulan apa, siapa penanggung jawabnya, narasumbernya siapa. Silakan di sini nanti dilakukan. Ya, cantumkan di sini. Panjangan plug dengan ini juga tidak apa-apa. Yo, wes enak. Wes enak plug mari. Oleh karena itu 16 jam yang panjangan lakukan kurang lebih 3 hari semuanya tuntas Pak. Mulai dari modul ajarnya sampai dengan KOSP-nya. Gitu. Ya lanjut. Nah ini penutup. Oke, lanjut. Monggo lanjut terus. Ya terus. Ya habis. Yang terakhir lampiran Pak ya. Lampiran tadi itu dibuat satu lampiran di sini. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Yang mulai dari kurikulum sampai dengan KSP-nya. Dan nanti kalau ada pertanyaan nanti kita rangkum nanti yang terakhir setelah Bu Woro memberikan sesi yang kedua. Gitu. Kalau terlalu banyak pertanyaan nanti kehabisan waktu di sesi kedua. Lebih baik kita rangkum menjadi satu di sesi kedua. Gitu, saya kira itu aja Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini nanti kopinya sudah kami serahkan ke panjenengan. Ya. Jadi pulang panjenengan sudah mempunyai contoh-contoh lengkap. Tinggal panjenengan Excelnya dan nanti akan dipimpin Pak Jun dengan Pak Ju
bagaimana pelaksanaannya. Yang penting target tanggal 16, tanggal 18 selesai. Karena panjenengan nanti kan ada MPLS lah ya, 3 hari ya MPLS. Mulai tanggal berapa Bu? MPLS 18, 17, nah itu. 18. Ya, tolong nanti juga diperhitungkan Pak Jun ya, biar tidak terlalu gaduh di situ atau gaduh di situ, panjenengan atur aja. Lah tolong nanti Bapak Ibu semuanya aja, karena waktunya tinggal hanya 6 hari, tolong manfaatkan sebaik mungkin waktu ini. Karena tanggal 15 kami di Bu Woro akan mengundang kembali seperti ini, atau kami ke sekolah panjenengan nanti. Langsung kami validasi seluruhnya. Baik Bapak Ibu, saya kira hanya itu aja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Kita buka nanti sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gini, katanya Boro, kalau memang ada yang ditanyakan, monggo, biar nggak terputus katanya, monggo. Atau sudah jelas, atau pas, atau belum, monggo. Atau malah bingung. Terima kasih Pak. Saya Ila dari SMPIT Darul Quran Pakis. Saya mau bertanya, di fase D ini kan saya mengikuti beberapa workshop atau pelatihan. Itu ada mata pelajaran PKWU itu kan Pak.